Tanyakan itu yang namanya konteks mati, selamat nggak gitu? Selamat pada hari Di mana? Dari mana dia selamat dari tentara Romawi? Kalau dia selamat dari tentara Romawi, tidak terjadi penyalipan. Gak usah framing lah, Tat. Bukan framing itu, coba kita bukan framing, itu data. Yang namanya mati, apakah bisa disebut selamat? Iya, memang datanya seperti itu. Cuma pada hari ketiganya kan harus diceritakan juga. Dia bangkit. Ya iya, nanti hari ketiga itu kita cerita nanti. Yang saya tanyakan, waktu ditangkap tentara Romawi sampai disalibkan, dia selamat nggak? Selamat. Di mana selamatnya? Kok mati dia? Kalau dia selamat nggak mati, lolos dari tentara Romawi dia. Kayak mana ya Ustadz ini cerita? Lah, kayak gimana, Bang? Kan saya nanya di situ, kita nanti setelah dia mati, kata Abang oke, mati, lalu dia bangkit di hari ketiga, baru kita cerita kebangkitannya, nggak apa-apa gitu. Yang saya tanyakan, pada saat ditangkap tentara Romawi sampai dia disalibkan, apakah dia selamat atau kagak gitu? Ya, dia memang mati. Nah, terus Mati dikubur pada hari ketiga dia bangkit. Oke. Ceritanya kan kayak gitu. Duduk di sebelah Sang Bapa yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaannya, waktu dia ditangkap tentara Romawi sampai disalib, dia selamat atau tidak? Selamat. Di mana? Kalau selamat dia nggak sampai disalib. Kalau selamat dia lolos dari tangkapan tentara Romawi, gimana sih? Pokoknya ujung ceritanya dia selamat. Yang saya tanyakan bukan ujung cerita, yang saya tanyakan waktu dia ditangkap tentara Romawi sampai dia disalibkan, itu selamat atau kagak dia dari tentara Romawi? Selamat lah, kayak mana lah dia buta? Kok selamat? Mati kok selamat? Heran saya. Yang namanya mati kok selamat? Gimana ceritanya? Kalau dia selamat, Bang, yang nggak bakalan dia mati. Kalau pikir Ustadz nggak sampai di situ, jangan bahas-bahas soal itu, Ustadz. Alah, makanya pikiran saya yang sampai saya bahas biar kritis Anda gitu sebagai Kristen. Kayak gimana, Bang? Kalau yang namanya selamat, pasti dia lolos dari salib. Kalau dia kagak selamat, pasti dia tersalib, gitu. Pokoknya Yesus itu orang suci. Orang suci. Sampai kepada Sang Bapa. Iya, nggak masalah, itu kan ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Yang saya tanya waktu dia ditangkap, ya, ditangkap tentara Romawi sampai dia disalibkan. Katanya dia mati di tiang salib. Apakah dia ditangkap tentara Romawi itu? Iya, nggak apa-apa, terserah Anda. Tapi dia selamat nggak ditangkap tentara Romawi? Tes logika aja nggak lulus abangnya, kayak gimana sih? Ujungnya selamat pada hari ketiga. Aduh, Bang, kalau abang mau jadi psikolog, nggak bisa abang nanti gitu ya. Nggak lolos gitu Anda jadi dokter psikolog. Kayak gimana? Kalau ganti aja itu tema, kalau nggak pikiran yang nggak sanggup yang nggak sanggup lagi, baik nggak sanggup dijawab, udah dibilang kagak selamat, gimana dia mau menyelamatkan Kristen, sedangkan menyelamatkan dirinya aja kagak bisa. Dia selamat loh, Tat. Kapan selamatnya dari tentara Romawi itu, kapan? Dia itu orang suci, dia itu nggak mau membalas. Saya nggak urus dia orang suci atau orang apapun, atau orang Cina atau orang apapun, orang bangkit dari manapun, enggak. Yang saya tanya, ketika dia ditangkap tentara Romawi, ya, sampai dia disalibkan, selamat nggak? Bahkan pada saat dia di kayu salib, dia mendoakan orang yang telah jahat kepada dia. Habis itu kan mati, betul?
Ya, Nah, yang habisnya namanya itu mati, apakah mati bisa disebut selamat? pada hari ketiga selamat. Saya nggak tanya hari ketiganya. Iya, makanya Saya tanya waktu di tangan tentara Romawi sampai dia disalibkan, selamat nggak dia? makanya bercerita jangan setengah-setengah. Saya nggak setengah-setengah. Saya mau mengkritisi sedikit demi sedikit gitu. Ayo. Iya, dia mati. Mati. Berarti tidak selamat. Ya. Ya udah sesuai judulnya. Juru selamat yang tidak selamat gitu. Gini aja bang, kita mikir aja, gini aja bang ya. Dia dinamakan juru selamat, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Aduh. Ujung-ujungnya dia selamat, dia bangkit, dia sampai kepada Sang Bapa yang di surga, yang menebus dosa-dosa manusia. Ya kan itu kepercayaan Kristen. Saya hargai kepercayaan Kristen yang kayak gitu ya. Oke. Tapi kan kita udah tahu juru selamatnya tidak selamat gitu. Nggak boleh gitulah takut. Loh, kok nggak boleh? Kan fakta ya teman-teman. Di mana nggak boleh aja fakta? Tadi abang aja ngakuin udah. Kok nggak boleh sih? Biar iya. Aduh, abang ini aneh juga ya. Jangan ada dusta di antara kita, betul itu. Ya. Dusta. Jadi cerita itu sampai ke ujungnya dia selamat. Iya, ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Selamatnya kayak gimana ujung-ujungnya? Diangkat Sang Bapa. Oh, diangkat ke surga dulu. Siapa yang lihat surga? Sang Bapa. Yesus. Iya, siapa yang bisa lihat surga? Yesus Kristus sendiri. Hah? Yang menuliskan katanya Yesus diangkat ke surga. Yang nulis itu lihat surga. Bang, saya mau tanya dulu. Yesus katanya naik ke surga. Yang tukang tulis itu lihat surga emang? Dia melihat sendiri Yesus bangkit ke surga. Oh, berarti tukang tulisnya melihat surga gitu? Melihat Yesus naik ke surga. Nah, melihat Yesus naik ke surga. Surganya di mana? Surganya ya di atas. Pakai apa dia lihat? Pakai apa lihat surga dia? Lihat Yesus, lihat roh Yesus bangkit. Iya kan Yesus naik ke atas berarti ke langit. Di mana di langit itu? Ada tempat surga di mana? Pakai apa dia lihat penulisnya itu lihat surga? Kalau melihat cerita dengan imanmu itu tak nggak akan dapat itu tak. Lah, makanya beriman itu dengan akal bang. Jangan imani saja, beriman itu dengan akal gitu. Jangan cuma imani saja. Tai kucing rasa coklat pun Anda percaya kalau imani saja. Aduh, abang. Dengan kami orang Kristen sangat percaya. Ya kayak gimana? Saya mau percaya. Katanya Yesus naik ke surga. Saya tanyakan penulisnya melihat surga pakai apa? Enggak bisa dijawab. Yesus naik ke surga. Iya, melihat Yesus naik ke surga. Dia dapat memastikan Yesus naik ke surga. Dia lihat pakai teropong apa? Melihat surganya. Ayo mikir. Kok malah pakai teropong? Loh, terus pakai apa dia lihat surga? Melihat Yesus terbang ke surga. Iya, melihat Yesus terbang ke surga. Dia dapat memastikan Yesus terbang ke surga. Itu dari mana? Penulisnya lihat surga. Dari kata-kata Yesus. Dari kata-kata Yesus berarti kagak lihat dia. Artinya cuma omongan Yesus doang, kagak ada lihat surga dia. Berat emang ya. Coba jujur bang, dari awal kayak gitu, dari omongan Yesus gitu. Dari kata-kata Bapa yang datang dari langit.
yang Iya, mengatakan kalau dari omongan Yesus dia dengar ya berarti penulisnya itu tidak melihat kejadian secara langsung Yesus naik ke surga. Kacau abang ini. Ah. Dengar, sebelum itu kan sudah dikatakan kepada dikatakan sang Bapa kepada sang murid-murid Yesus bahwa bahwasanya Yesus itu orang yang sudah dipilih sang Bapa, dialah anak yang sudah kupilih. Oh, anak yang sudah kupilih. Lalu apa hubungannya? Ya itulah yang layak untuk ke surga. Oh, untuk ke surga. Oh, dia yang layak untuk ke surga gitu. Ada nggak dia menjamin Kristen masuk surga? Ada. Mana ayatnya itu? Bukan Kristen. Bukan Kristen tadi. Oh, bukan cuma Kristen, lalu? Orang-orang yang percaya kepada dia. Oh, percaya sebagai apa? Percaya ajaran-ajarannya. Ajarannya seperti apa? Firman dia. Iya, firman dia itu seperti apa? Kebaikan. Oh. Ya banyak lah kan. Ada nggak firman dia sembahlah aku gitu? Pokoknya damai lah kan. Nggak ada kan? Kalau nggak ada ngapain Anda sembah? Nggak ada juga. Yesus orang sombong. Dia nggak ada dia bilang sembahlah aku, nggak ada. Dia yang menyuruh menyembah oknum yang lain, menyembah Tuhannya Yesus. Dia tidak sombong kan? Iya, makanya dia tidak sombong, dia menyembah Tuhannya. Nggak mengerti dirimu, dah aku turun aja lah. Lah. Bang, Yesus itu punya Tuhan, Bang, ya. Bukannya saya nggak ngerti, saya baca kitab Anda, Yesus itu punya Tuhan dia. Yesus itu Tuhan. Bukan. Yesus itu Tuhan. Bukan. Dia hamba Tuhan. Dialah roh. Dialah sang Bapa itu sendiri. Dialah Ini kau baca nih Bang, ya. Nih, baca kau. Ya, nih. Saya bukain nih, baik hati sama kau nih, ya. Nah, kitab kau nih, ya. Saya baik hati bukain sama ente nih. Nih, baca. Tunggu. Iya, kelelek. Nah, baca. Saya gedein dulu ya. Nah, segede-gedenya. Baca nih. Ini kitab kau nih. Matius 12 ya. Ya. Apa nih bacanya? Yesus hamba Tuhan. Ya hamba. Bukan Tuhan dia, hamba Tuhan. Yesus itu Tuhan itu sendiri tak? Lah, salah ini tulisannya. Kalau Yesus itu Tuhan sendiri, salah tulisannya kitab Anda nih. Ayo. Makanya kalau berbeda keimanan kita akan membahas ini nggak akan dapat itu. Saya tidak berbeda keimanan, masalah ini ada di dalam kitab Anda. Yang artinya berbeda keimanan, iman Anda berbeda dengan kitab Anda, bukan dengan saya, Bang. Artinya apa, Bang? Iman Anda itu bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Malah saya yang dituduh. Tobat, Bang, membahas apanya? Membahas kitab orang, tobat aja lah, Bang. Oh, ya udah kalau gitu Abang ke tempat Edis lah ngomong kayak gitu ya. Ayolah Dis, bilang sama Edis kayak gitu. Tobat-tobatlah kau bahasa agama orang, gitu ya. Biar Yusuf PI kagak bahas-bahas lagi agama Kristen. Sakit banget aku Dis, semua dibongkar oleh Yusuf PI Dis, gitu ya. Bilang sama Edis kayak gitu. Edis kan menjawab, Bang. Ya kan dia udah 5 kali kabur sama saya, nggak berani lagi dia masuk ke sini. Udah abang aja yang kalah sama Edi. Ya iya, terserah kau lah kan kayak gitu. Nanti abang kesana aja ya, ngadu lah sama Edis. Kan kemarin tuh sama siapa itu yang sok calon sarjana hukum ya. Habis itu dia ngadu sama Edis, sakit hati dia gitu. Saya ajarin di sini. Makanya bilang sama Edis, jangan bahas Islam. Nanti Kristen kita dibongkar oleh Yusuf PI habis-habisan, bilang gitu ya.
Gitu. Kalau kurang pemahaman bang, ke sini. Mulai macet nih Kang Laban nih, mulai macet nih. Mulai macet dia. Diganti aja itu temanya. Oh, nggak perlu. Anda juga udah ngakuin kok. Ngapain? Itu tema fakta, itu juru selamat yang tidak selamat itu. Oh, kenapa sewot dengan temanya? Padahal bagus itu tema juru selamat yang tidak selamat. Artinya kan membuat kita berpikir, iya ya, juru selamat tapi tidak selamat. Dia sendiri aja tidak selamat, gimana mau menyelamatkan? Kan gitu. Itu maksudnya, gitu. Hah? Macet bang. Ente macet bang. Ngomong apa ente? Juru selamat yang kekal abadi. Juru selamat yang tidak selamat itu betul dah. Dia tidak selamat dari tentara Romawi aja nggak selamat dia. Gimana mau dibilang abadi? Selamat aja kagak. Juru selamat yang kekal abadi yaitu Kristus. Kayak gimana? Nggak usah protes lah, kecuali ada yang bisa bantah gitu. Pak Edi sana akan dibantah biar suruh Edis yang sini ya. Suruh Edis yang sini. Oke? Saya tunggu, bilang ditunggu Yusuf PI gitu ya. Suruh ke sini kalau dia berani. Biar saya kasih pelajaran Bible-nya Edis ya, karena dia nggak paham Bible juga sih. Akan lagi ke sana. Ngapain saya ke sana? Edis lah yang ke sini. Nggak jelas sekali. Silahkan Edi saja yang bilang untuk PI udah kalah sama saya. Mana buktinya? Pernah Des tunjukkan sama saya, bilang sama Edis. Yusuf PI 1 kali aja rekamannya kabur. Minta sama Edis mana? Ya. Kalau Anda minta saya, tunjukkan Edis kabur 5 kali, saya tunjukin semua. Bayangkan kayak gitu. Ayo. Seperti cerita kalian itu bahwasanya Muhammad adalah roh, seperti akui sendiri. Oh iya, kalaunya seperti itu ya, untuk Edis saya akui. Tapi kalau Anda yang percaya berarti rob Anda pun juga Edis gitu. Jadi robnya Kristen bukan Yesus lagi, Edis robnya Kristen sekarang. Bukan, karena Nabi Muhammad dianggap Edis rob, sehingga robnya umat Kristen adalah Edis sekarang. Gitu sama pengertiannya. Karena umat Kristen mengikuti live Edis, kan gitu, dibimbing Edis. Ya, sama ya. Nabi Muhammad diikuti umat Islam, dibimbing oleh Nabi Muhammad umat Islam ini. Jadi kata Edis, Nabi Muhammad itu rob. Berarti Edis pun juga rob gitu di Kristennya. Kan kejang lagi dijawab. Iya, udahlah abang kesana dulu, dah ngadu dulu sama Edi sana ya. Saya tunggu, bilang di sini ya. Udahlah ya. Oke. Selamat malam Bang Laban. Kacau juga Bang Laban ini ya. Suruh ya Edis ke sini. Aduh. Putra Ineri. Halo, selamat malam, Pak. Yo, selamat malam. Iya, Bapak. Rokoknya dikondisikan, Pak, karena di TikTok saya nggak pakai filter pembatasan gitu. Siap. Gimana? Anda tadi minta naik, ada yang mau ditanyakan? Atau saya boleh bertanya nih? Saya bertanya, nanti gantian Mas Edis juga, Mas Yusuf atau Pak Ustadz Yusuf boleh bertanya. Ya, boleh. Saya sebenarnya begini. Saya ini lebih cenderung kepada agamamu, agamaku itu. Terus yang kedua, saya salah satu orang yang tidak pernah membanding-bandingkan atau membeda-bedakan. Karena yang mengukur tentang kita itu adalah amal perbuatan.
Jadi amal perbuatan. Jadi kalau kita berbuat bagus sesama sama sahabat siapapun, kita berbuat baik sama siapapun, pasti amalnya juga pasti akan bagus. Itu prinsip. Yang kedua, kalau saya melihat, saya selalu ikut tentang Pak Yusuf, Ustadz Yusuf, tentang Pak Edis. Saya berpikir begini, kalau kita bicara tentang masalah tentang agama, mau agama Kristen, mau agama Muslim, ataupun sekalipun agama yang lain, ya tidak ada ujungnya. Saya pastikan tidak ada ujungnya. Kenapa? Semua punya versi masing-masing, semua punya keyakinan masing-masing. Jadi kalau menurut saya, alangkah baiknya kita lebih banyak ke edukasi tentang apa saja yang bersifat positif. Karena kalau kita bicara tentang masing-masing agama, kalau saya baca netizen ini kan akhirnya ada pro, ada kontra, ada pro, ada kontra. Jadi mungkin kita lebih ke edukasi supaya apa? Supaya kita lebih banyak sahabat, lebih banyak kawan, lebih banyak saudara dimanapun kita berada. Saya rasa kalau dengan kebaikan, saya rasa dunia akhirat kita akan dinilai baik sama orang. Mungkin seperti itu. Jadi persoalannya saya tidak menyalahkan ini memberikan masukan atau menurut Pak Ustadz saja. Cuman kalau saya sendiri berpikir bahwa begini Pak Ustadz, kalau kita saling berbicara tentang agama, saya yakin tidak ada ujungnya Pak Yusuf. Oke. Mungkin menurut contohnya saya Katolik. Ya itu keyakinan saya. Mau dibilang apapun Pak Yusuf, ya itulah keyakinan saya. Begitu sebaliknya, mau saya bilang macam mana pun Pak Yusuf, itulah Pak Yusuf sebagai Ustadz, itulah keyakinan Pak Yusuf. Jadi tidak ada ujungnya. Nah itu menurut saya Pak Yusuf. Coba Pak Ustadz bagaimana? Baik Pak, tanggapan saya gini, seharusnya Anda seperti itu ngomong ke oknum Kristen seperti Edis TV. Nah, Dis, ngapain kau bahas agama orang lain? Kalau kita membedakan, itu ujung-ujungnya nggak ada gitu. Bilang sama dia, sama Bom-Bom nggak ada. Ngapain kau bahas Islam? Bilang kayak gitu. Karena kau duluan bahas Islam, Dis, ya Bom-Bom, akhirnya orang Islam pun menjawab subhat kalian, sehingga membahas dan membongkar kekristenan atau Bible Anda melalui Katolik gitu. Kita bongkar semua. Gitu artinya gini Pak, yang terjadi saat ini karena apa? Karena dari kelakuan Kristennya sendiri, oknum dari Kristennya. Contoh seperti Edis TV, seperti RK. Jadi hal-hal yang seperti ini Pak ya, kita mempunyai ayat lakum dinukum waliyadin. Itu ayat kami, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kami nggak akan mengganggu agama lain. Tapi kalau agama lain mengganggu agama kami, maka kami nggak akan mundur gitu. Nggak akan mundur. Jadi lebih baik Bapak ke tempat RK yang Katolik, ke tempat Joseph yang Katolik, ngapain bahas Quran umat Islam? Bilang lebih baik edukasi, bahas Bible, biar apa keimanan umat Kristen bertambah gitu. Bukan berarti bahas Quran baca aja nggak bisa, dibalas oleh umat Islam atau dijawab oleh umat Islam yang lain Kristen ikut terdampak gitu loh Pak. Seperti Anda yang tidak tahu apa-apa kan, ikut terdampak juga. Padahal sebabnya kenapa ada seperti ini, karena oknum Kristen yang merusak gitu. Jadi lebih baik Bapak ya perbaiki internal dari kekatolikan dulu, perbaiki internal dari kekristenan dulu, baru kita duduk bersama untuk membicarakan toleransi. Jadi kayak gitu Pak, itu yang pertama. Yang kedua Pak, terjadi pergesekan. Mungkin itu aja Pak Ustadz, saya cuman hanya kasih masukan, hanya kasih iya. Kalaupun ada salah kata dari saya, mohon enggak apa-apa Pak Ustadz. Saya kan juga wajib kasih tahu Bapak gitu. Ya, karena saya sendiri juga Pak Ustadz, keluarga besar juga, ada yang dari Muslim, ada yang dari jadi saya ambil sisi positifnya saja. Ambil tengahnya aja Pak, nggak usah ikut-ikutan gitu. Ya, kalau ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Ustadz. Sama Pak. Itu aja Pak Ustadz, selamat malam. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam. Waduh, bapaknya saya suruh ke Edis dulu, beliau langsung mau turun aja. Mau saya suruh ke Edis dulu langsung mau turun aja beliau. Ya nggak apa-apa dah. Ya, lanjut ya. Posting ulangnya ini kurang teman-teman. Mohon bantu posting ulangnya dong.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Kurang bagus ini bang. Aduh, bang, jaringan kurang bagus, kenapa minta naik, bang? Aduh, ente yang aneh kalau kayak gitu. Mana orangnya nih? Ya, ini jaringan kurang bagus sih. Ya, gimana Ya, bang? mungkin agak keluar, Ini gimana, agak Bang? keluar dulu gitu. Kenapa? Tema apapun tema boleh apa kita ini? bawa tentang lintas iman gitu, bang. Jadi boleh bertanya dan boleh ditanyakan sesuai keimanan sendiri-sendiri. Silakan jika mau berdiskusi. Enggak, sebenarnya sih nggak ada yang pengen ditanya, cuman itu apa itu maksudnya di atas bang pernyataan itu? Iya, iya, Selamat ketrigger. dan tidak selamat. Iya. Gini, bang, ya. Dari kawan-kawan kita yang Kristen menyampaikan ke saya, ya, ketika diskusi dengan saya, kata kawan Kristen, Yesus itu juru selamat, betul? Betul kan kayak Ya, gitu? jelas. Yesus juru selamat dari Kristen. Tapi menurut sejarah yang saya baca tentang Yesus tersebut, gitu ya, ternyata dia tidak selamat di tangan tentara Romawi gitu, sampai dia mati di salib. Iya, jadi abang udah mempelajari Alkitab atau gimana? Oh, udah tamat saya, bang. Udah Kitab mempelajari Anda nih kan? semua? Udah baca Ya. saya. Saya tahu juga kalau itu abang punya, cuman seandainya kan kita punya Alkitab kayak gitu kan harusnya kita pelajari. Iya, Kalau nggak bang. dipelajari nggak apa. Jadi abang pun buat pernyataan di atas, tapi nanti kalau ditanya balik nggak bisa abang jelas. Silakan tanyakan balik, silakan gitu. Tapi bisa nggak dibantah pernyataan itu? Selamat nggak dia dari tentara Romawi? Enggak, karena Kan enggak, kata abangnya. Yesus itu mati karena disalibkan bang. Cuman dia itu disalibkan karena untuk menebus dosa umat manusia. Oh, saya nggak ini, bang. Saya nggak berbicara tentang menebus dosa. Dia mati untuk apa? Saya nggak membicarakan untuk apanya. Tapi ketika dia ditangkap tentara Romawi, disalibkan di tiang salib sampai mati, itu dinamakannya selamat atau kagak itu? Walaupun dia memang mati di kayu salib bang, tapi pada hari ketiga kan dia hidup juga. Nggak apa-apa. Kan setelah dia mati ya bangkit hari ketiga. Yang jelas kan sama tentara Romawi, di tangan tentara Romawi dia tidak selamat sampai disalib. Kan gitu. Nah, itu maksud saya. Kalau dia sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ya gimana mau menyelamatkan Anda? Karena kayak mana ya kalau dibilang dia punya Tuhan, tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa manusia itu bang, makanya dia rela mati di kayu salib. Siapa yang suruh, bang? Dia menghapus dosa tuh, menebus dosa tuh. Abang kayak pertanyaan bodoh itu namanya bang. Abang tuh bertanya kayak gitu. Soalnya nggak ada kehendak Bapa di surga menyuruh Yesus untuk menebus dosa mati di tiang salib. Mana kehendak Bapa Yesus mati di tiang salib? Aneh. Makanya bang, kalau kita cari sesuatu itu jangan setengah-setengah. Jadi, Saya nggak setengah-setengah, nggak ketemu saya memang ayatnya Bapa di surga meminta Yesus untuk mati di salib, nggak ada. Tunjukkan sama saya kalau ada. bentar dulu bang ya. Iya, silakan bang. Gimana tadi? Iya, gini saya bilang ya, nggak ada kehendak Bapa di sorga itu, bang ya. Ketika dia berfirman, inilah anak yang kukasihi, salibkanlah dia sampai mati agar menebus dosa manusia. Mana itu? Aduh, nggak ada kayak gitu ngomong Bapa di surga, nggak ada. Ya kalau itu karena jujur aja ya aku juga nggak kalau mempelajari kitab memang.
Cuman kalau abang buat pernyataan kayak gini kan kayak nggak apa sih namanya bang, nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, di mana nggak sesuainya bang? Sesuai apa? Kayak nggak logi gitu. Nggak logis, nggak logis. Ya, Nggak logis tapi fakta gimana? Kan faktanya dia nggak selamat di tangan tentara Romawi toh. enggak. Oh. Abang naikkan Bang Edi saja bang biar Oh, suruh dia ke sini ya, suruh dia ke sini kalau bisa jawab ya. Suruh. Emangnya abang percaya dengan Edis emang? Aku sering ngikutin live abang. Iya. Saya tanya dulu sama abang. Abang percaya dengan Edis emang? Bukan percaya gimana ya, saya percaya dengan apa perkataan yang dibilangnya tentang Muslim itu. Oh, tentang Muslim. Kalau tentang kitabnya, tentang Bibelnya? Ya saya percaya kalau sama Oh, percaya. Oh, jadi Anda percaya dengan Edis kalau Edis membaca Alkitab gitu? Ya saya percaya kalau dia baca. Baik bang, saya mau tunjukin sama abang sesuatu nih ya. Dan saya akan tanya sama abang. Tunjuk itu kalau Iya. Abang jawab dulu ini. Percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bibel sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bibel sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Iya, baik. Sekarang saya tanya Anda. Ketika Edis ditanya, kau meyakini Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Tidak yakin. Ya. Lalu ditegaskan Edis bahwa di Alkitab pun tidak menjelaskan Yesus itu Tuhan. Di dalam kitab kata Edis ya. Anda percaya nggak? apanya? Anda percaya nggak Yesus bukan Tuhan kata Edis menurut Alkitab ini? Yesus bukan Tuhan maksudnya gimana? Kata Edis tadi di video tadi, Yesus bukan Tuhan menurut kitab Anda. Percaya nggak Anda dengan omongan Edis? Karena dia berbicara tentang kitabnya, tentang Bibel. Yesus bukan Tuhan kata Edis. Percaya nggak Anda? Yesus itu adalah utusan Allah bang. Saya nanyakan sama abang aja, abang percaya Edis atau kagak? Menurut Edis ya, menurut penyampaian Edis di dalam kitab Kristen, Yesus itu bukan Tuhan. Menurut kitab Kristen ditegaskan Edis tidak pernah ada dijelaskan di dalam kitab Anda Yesus itu Tuhan kata Edis. Percaya nggak Anda? Memang Yesus itu bukan Tuhan? Bukan, percaya ya, ya. Bukan Tuhan. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Iya ya, ya kalau bukan Tuhan sudah bang, ya sudah nggak perlu disembah, besok nggak usah lagi ke gereja, kan gitu. Ngapain lagi ke gereja, ke tempat penyembahan Yesus? Yang namanya Tuhan itu disembah. Kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain kau sembah bang? Ya. Kalau Anda percaya dengan Edis, kata Edis Yesus bukan Tuhan, ya Anda percaya. Makanya Edis aja kagak nyembah Yesus. Kayak gimana sih? Anda percaya kan dengan Edis? Makanya saya tanya sama Anda. Ya kalau Anda tetap percaya sama Edis, silahkan aja Edis suruh menjawab ke sini pertanyaan saya gitu ya. Kalau Anda masih banggain Edis, asal Anda tetap percaya bahwa Yesus bukan Tuhan, sesuai yang disampaikan Edis di dalam kitab Kristen, Yesus bukan Tuhan. Itu aja penegasannya. Oke? Jadi kalau Muhammad itu siapa bang? Nabi. Itu kalian sembah nggak? Enggak. Jadi kalau kalian lagi sholat itu kenapa kalian tiap sholat itu kalian panggil namanya? Siapa memanggil? Abang panggil istri abang, emang menyembah istri abang gitu?
Enggak. Makanya saya tanya dulu, abang panggil istri abang nyembah istrinya? Enggak. Ya gitu juga orang sholat, orang memanggil Nabi Muhammad bukan menyembah Nabi Muhammad. Mana sih logikanya beres gitu loh, simple banget gitu. Kenapa harus kalian sebut namanya itu Muhammad? Lah, itu namanya memanggil bersolawat bukan menyembah. Iya, maksud dan tujuan itu kenapa kalian harus sebut namanya itu? Ayo, menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat, paham ke solawat? Itu kalian paham ke solawat? Sudahlah, jujur aja. Memangnya memanggil abang manggil istri abang menyembah, abang nyembah istri gitu? Itu beda itu bang. Ya makanya sama dengan itu. Ketika kami memanggil Nabi Muhammad bukan berarti kami menyembah Nabi Muhammad. Nggak ada memanggil Nabi Muhammad menyembah Nabi Muhammad. Ngapain harus disembunyikan? Kalau ya gini bang, kalau kita memanggil kekasih kita karena teringat, ya kan wajar gitu, karena kita cinta padanya. Kita memanggil Nabi kami cinta kepada Nabi kami, itu hal wajar. Bukan berarti memanggil Nabi itu menyembah Nabi. Makanya saya tanyakan kepada Anda, kalau Anda memanggil istri Anda, ya karena Anda cinta kepada istri Anda, berarti Anda nyembah istri gitu. Itu beda ceritanya. Sama kayak gitu. Ya, itu sama. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, umat Islam memanggil Nabi Muhammad. Kayak gitu, seperti Anda cinta kepada istri Anda, ya Anda panggil nama istri Anda karena saking cintanya terhadap istri. Ya, itu sama. Bukan berarti Anda nyembah istri Anda, bukan berarti umat Islam nyembah Nabi Muhammad. Kayak gitu juga perbandingannya. Belajar dulu lah, ya. Aduh. Karena nggak ada gunanya juga. Nah iya, nggak ada gunanya bagi orang yang tidak mau berpikir. Ada gunanya bagi orang yang mau mikir gitu ya. Apa tuh? Naikkan Bang Yedi saja. Suruh dia ke sini. Gimana saya mau naikkan kalau dia kagak ke sini? Gimana sih? Suruh dia ke sini, ya nanti saya naikkan. Beres. Oke Bang ya. Oke. Selamat malam Bang. Kan mudah gitu ya. Mudah gitu cara nampolnya. Ayo, yang mana yang Kristen lagi? Timothy Ronald. Halo, selamat malam. Selamat malam. Timothy, selamat malam. Aduh, berhala. Kudus. Apa Kudus ini? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang? Ya, alhamdulillah Islam. Ada yang mau disampaikan? Ya, hanya sedikit saya hanya mengucapkan sangat berbesar hati sama Ustadz. Alhamdulillah ya. Pencerahan baik kepada penganut kita sendiri, begitu juga mudah-mudahan kepada orang sebelah, maksud saya Kristiani. Semoga mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu Ustaz yang ingin saya sampaikan. Baik, syukron Bapak ya, syukron jazakallah Pak ya. Banyak karena telah menjemput saya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya Bapak. Oke.
Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam, silakan open cam-nya Bang. Nggak bisa kebuka ini. Tuh saya undang tuh. Aku cuma. Tuh saya undang. Oh, ya, silakan dibuka dulu ya kameranya baru ngomong. Silakan dibuka dulu kameranya, udah saya undang, baru kita ngomong gitu. Sesuai aturan. Bang. Ah ya udah, turun aja dulu kalau kayak gitu ya, nggak mau buka kamera, udah turun aja dulu. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustad. Malam, waduh, semangat kali. Dari Kristen Bang. Iya Kristen. Open cam dulu lah. Nggak mau minta foto aja. Waduh, minta foto. Ngapain ente? Mau santet saya kah? Ya. Fans. Kristen ngefans sama saya. Itu temanya apa itu? Juru selamat yang tidak selamat itu. Versi Pak Ustad ya? Bukan versi saya. Versi mana? Versi Bible Kristen. Nggak benar itu. Versi. Nah, benar itu. Aja lah. Minta foto yaudah on cam. Ntar lambat pula. Cari diskusinya on cam. Ayo kita foto berdua berpose. Klik. Aduh. Udah Bang. Mana? Minta foto rupanya. Naik minta foto. Waduh. Ya, daripada stres kan. Cepat terus. Iya. Aduh. Mana nih? Ulang lagi dong. Ini udah tuh saya kirimkan tuh, nyalakan. Simpan. Simpan. Nah, malah jeda. Aduh. Abang minta foto buat laporan ke Edis mungkin. Ya, enggak. Iya, oke lah, bukalah kamera Anda. Silakan, foto aja, screenshot gitu. Kok nggak ada? Nah, Simpan. Coba. jangan dibikin KTP ya Bang ya. Bahaya nanti kalau foto saya dibikinkan KTP gitu, malah dipinjamkan ke pinjol pula. Aduh. Tadi bisa Bang open cam. Nah, oke. Foto dulu. Bikin gaya Pak Ustad. Bikin gayanya Pak Ustad. Bikin gayanya. Bikin gayanya. Ente lah yang bergaya. Oke, dah. 1, 2, 3. Biar nggak usah serius-serius. Oke. Thank you Bang. Ya. Sama-sama. Welly. Ada-ada aja Bang ini. Saya turunkan Bang Welly dulu ya. Biar kita ganti dengan Kristen yang lain, ada diskusi ya. Biar nggak usah serius-serius. Iya, oke Bang. Selamat malam ya. Ya, malam Pak Ustad. Malam. Kirain tadi mau ngedebat saya. Iya. Malah minta foto, ya sudah. Aduh. Ada Bang Berkat Delau. Mana tadi? Bang Delau tadi mana? Hilang kah? Aninya. Oh janganlah, jangan sampai cinta sama saya ya. Nanti apa yang disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan lagi.
Iya, jangan-jangan disatukan Tuhan laki-laki sama laki-laki pula. Waduh ya. Halo Bang. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Gimana? Udah? Ya, alhamdulillah ya. Gimana itu? Di mana itu? Di tetap juga ruangan kita Pak Ustadz. Oh iya. Tadi kerja potong rambut. Oh iya. Ya makanya kalau lagi kerja itu fokus lah Bang. Ya jangan sambil lab. Iya, kalau sambil lab nanti nggak fokus malah kepotong kepala jadinya, bukan potong rambut. Gitu. Ada yang ditanyakan Bang? Iya Pak Ustadz. Udah lama kita nggak bergabung ya, jadi udah kangen juga sama Pak Ustadz. Iya, kirain udah dapat hidayah gitu. Semalam sih siapa itu yang cewek itu Pak Ustadz yang kejadian itu lumayan juga sih seru, yang diskusinya bukan berdebat ya, diskusinya lumayan juga bagus, tapi nggak semua saya tonton semalam itu. Jadi karena Pak Ustadz kemarin bilang kan bahwasanya di mana Yesus itu mengatakan dirinya adalah Tuhan gitu ya Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz di situ kan ada Alkitab. Coba dulu buka Pak Ustadz dulu apa di dalam Yohanes 14. Nomor? Pokoknya mulai dari apa Pak Ustadz? Mulai dari ayat 8. Yohanes 14 nomor 8. Iya, selanjutnya nanti, jadi sampai hadis lah nanti kita bahas ini Pak Ustadz supaya dapat nanti maknanya gitu kan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Terus? Lanjut sampai habis Pak Ustadz, sampai 14. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Atau udah nggak Abang ikut yang dikerjakan Yesus? Pak Ustadz, tujuan saya di situ tadi yang saya masuk di situ Pak Ustadz, karena selama ini kan ada pernyataan bahwasanya Yesus itu bukan bisa dia manusia, tidak bisa disembah. Jadi setelah saya buka apa ini Pak Ustadz di dalam Yohanes 14 ini ayat 8 ya kan, sini kita mendapatkan ketika misalnya murid Yesus pada saat itu bertanya, di manakah Bapa itu atau Tuhan itu? Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, saya sudah sekian lama bersama-sama dengan kalian tidak mengenal saya, katanya. Artinya ketika kalian melihat saya, kalian juga melihat Bapa. Artinya di situ dia menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari Allah Bapa itu tadi. Jadi mungkin selama ini kan Pak Ustadz juga tanya sama saya, di mana apa itu menyatakan dia Tuhan. Jadi secara langsung dia tidak mengatakan dia itu adalah sembah saya, tapi melalui ayat firman tersebut tadi kita bisa mengerti ya, karena Pak Ustadz pernah bilang sama saya sekitar 7 tahun lamanya Pak Ustadz sudah bolak-balik belajar Alkitab, pasti tahulah tujuannya dan kemana ayat-ayat Alkitab tersebut. Baik, boleh saya kasih tanggapan ya Bang ya? Iya Pak Ustadz. Bang, seperti yang dikatakan Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu terjadi juga dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Musa adalah Allah untuk Fir'aun. Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Ya, ketika firman-Nya diletakkan di mulut Nabi Muhammad itu di dalam Allah, Allah dalam Nabi Muhammad gitu. Itu maksudnya. Bukan berarti Nabi Muhammad itu jadi Tuhan, bukan. Gitu, sama Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti apa yang disampaikan Yesus itu adalah wahyu yang dia terima. Contoh kayak gini Bang ya, Yesus menyampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup, kan kayak gitu. Nah barang siapa yang tidak melalui aku, artinya tidak melewati dia,
dia tidak akan sampai kepada Bapa. Artinya kan di situ dapat kita ketahui dia adalah utusan Tuhan. Ah, coba kalau kita lihat Nabi Muhammad, dia ngomong kayak gini. Nabi Muhammad itu, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dari mulutnya Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ah, tapi kok kenapa umat Islam kagak ada nyembah Nabi Muhammad? Padahal tahu gitu, Allah di dalam Nabi Muhammad di dalam Allah. Tahu kami gitu. Tapi kenapa tidak menyembah Nabi Muhammad? Sama seperti itu Yesus gitu. Apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya bukan berarti dari dirinya sendiri, sesuai pengajarannya gitu. Andai Quran tadi Bang ya, saya kasih ke tempat Abang ya, Quran surah Toha tadi dibacakan kepada Kristen, innani anallah, ya sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Kristen pasti nyembah Nabi Muhammad, pasti. Pasti. Karena apa? Sesuai perkataan Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, artinya hakikatnya satu katanya dengan Tuhan. Sebenarnya bukan begitu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Nabi Muhammad di dalam Allah, Allah dalam Nabi Muhammad. Maksudnya kayak gimana? Satu pengajaran mereka gitu. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu berasal dari Tuhannya. Nah gitu maksudnya. Makanya kan kata Yesus ya, kalau kamu percaya di dalam Yohanes ini kata Yesus, maka kamu akan melakukan semua pekerjaanku. Sudahkah Abang bersunat? Sudahkah Abang puasa 40 hari 40 malam? Ah, kan kayak gitu maksudnya. Itulah bisa juga itu diterima sesuai pernyataan Pak Ustadz. Tetapi di sini dia mengatakan ketika kalian melihat saya, engkau sudah melihat Bapa, karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi itu menunjukkan bahwasanya dia itu adalah berkaitan dengan Allah Bapa gitu. Baik. Dan terus lagi Pak Ustadz, sehingga misalnya membuat juga kami sebagai Kristen bahwasanya percaya bahwasanya dia Tuhan itu, ketika dia mati selama 3 hari lamanya, dia bangkit dan orang mati. Jadi selama para nabi sebelumnya atau para nabi sebelumnya, mereka mati tidak pernah akan bisa membagikan diri mereka sendiri. Sedangkan Yesus bisa. Dan sebelum Yesus itu bangkit, dia sudah menghimbau kepada muridnya. Ya, baik Bang. Bangkit pada hari ketiga gitu. Jadi dia sudah sampaikan dan dia buktikan itu. Itulah sebagai sebagai pengharapan kami sebagai orang Kristen yang artinya walaupun kita mati secara tubuh dan kita akan dibangkitkan kembali apabila kita hidup dalam kebenaran. Baik Bang. Kayak gini, kata Anda Yesus membangkitkan tubuhnya. Bukan seperti itu Bang. Di kitab Anda itu Yesus itu dibangkitkan. Iya. Bukan membangkitkan, tapi dibangkitkan. Artinya ada eksistensi yang lebih berkuasa daripada Yesus itu sendiri. Makanya Yesus ngomong di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya ketika dia bangkit itu berarti ada yang membangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Yaitu Tuhannya Yesus. Bukan Yesusnya bangkit sendiri. Nggak ada kuasanya dia, karena dia tidak ada berkuasa dari dirinya sendiri. Terus kata Yesus ya Bang ya, tentang masalah Bapa ya, Bapa itu tidak dapat dilihat, suaranya juga tidak dapat didengar. Kan gitu. Betul nggak? Yohanes 5 nomor 37, suaranya tidak dapat dilihat dan rupanya tidak dapat kau lihat, suaranya tidak dapat kau dengar. Itu adalah Bapa yang di sorga. Artinya apa? Ketika Anda melihat Yesus ya, melihat pengajarannya, itulah yang diajarkan oleh Bapanya yang di surga. Karena Bapa itu tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat bentuknya, tapi melalui Yesuslah dia menyampaikan pengajarannya. Itu maksudnya Bang. Bukan berarti
Yesus itu adalah Tuhan dan satu pribadi dengan Bapa. Ngaco kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu ayatnya di umat Islam juga ada, Nabi Muhammad satu dengan Allah. Quran surah Toha ayat 14 tuh. Ya, yang saya baca tadi. Nabi Muhammad tuh ngomong dengan mulutnya, Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Melalui mulut Nabi Muhammad itu, Prabudani, sembahlah aku. Coba kalau dikasih ke Kristen, Nabi Muhammad yang disembahnya, teman-teman ya. Nabi Muhammad yang kalian sembah pasti. Tapi kami umat Islam paham bahwa yang disampaikan melalui mulut Nabi Muhammad SAW itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhannya. Begitu pula dengan Yesus. Gitu bang. Ya, itulah kenapa saya ingin kembali pertanyaan kepada Pak Ustadz kan. Seperti kamilah kitab kami itu kan atau Bibel kami itu kan bisa diterjemahkan dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, sedangkan Al-Quran itu tidak bisa kita pelajarin khususnya yang seperti kamilah yang namanya Kristen. Sehingga artinya pernah saya dengarkan itu ya Pak Ustadz, artinya selama ini kita yang saudara kita dari Muslim itu mereka hanya membaca, tetapi arti dari ayat Al-Quran tersebut mereka tidak mengerti. Hanya sebagian bisa membaca tapi tidak bisa mengerti. Jadi sekiranya itu Al-Quran itu dialihkan dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, itu lebih permudah Pak Ustadz. Jadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, ada juga Nabi Muhammad yang mengatakan saya juga di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Jadi karena tidak ada sebuah bahasa Indonesia Al-Quran itu bisa saya baca, jadi saya juga ragu dan kurang percaya. Jadi sedangkan ini Pak Ustadz, ini ada ayat kitab yang menunjukkan kepada kita ini dalam ini artinya kuasa-kuasa yang diberikan oleh mujizat-mujizat yang diberikan Yesus waktu dia ada di dunia, itu nabi-nabi sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Salah satunya seperti yang sudah buta bisa melihat, yang sudah buta bisa melihat, bahkan yang sudah 18 tahun dia sudah 18 tahun pendarahan kalau nggak salah itu, dia bisa dia bisa sembuhkan. Jadi di situ dikatakan di antara para nabi sebelumnya, Yesus inilah menunjukkan kenapa dia itu datang ke dunia. Itulah sebagai pertanyaan, kenapa dia datang ke dunia? Karena ketika tadi Bapak Ustaz mengatakan tidak bisa dilihat Allah Bapa itu, dan bahkan itu tidak bisa kita raba, karena dia kalau datang sebagai Allah Bapa, maka manusia akan binasa. Justru itu karena dia begitu. Makanya di dalam itu Pak Ustaz, di dalam Yohanes 3 ayat 18 itu atau 16 itu akan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menurunkan Anaknya tunggal bagi setiap orang yang percaya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasihnya bukan hanya kepada orang Kristen Pak Ustaz, tapi kepada seluruh dunia. Melalui inilah satunya untuk penyelamat umat manusia, karena upah dosa itu adalah maut. Tanpa misalnya kematian seorang yang namanya Tuhan Yesus tadi, maka tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Baik, ya setidaknya kan ada ayat-ayat yang abang tunjukkan kan. Jadi gini, tanggapan saya pertama tentang Al-Quran dulu ya Bang. Al-Quran itu ada teks terjemahnya sekarang, udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi tetap kami menyertakan teks aslinya, teks Arabnya. Berbeda dengan kitab abang. Kitab abang di Inggris kagak kepakai ini, yang bahasa Indonesia gak kepakai, kan gitu. Yang bahasa Indonesia ini gak kepakai kalau di Inggris atau di Cina gak kepakai. Tapi Quran kami bawa keliling dunia semuanya gitu, tetap gitu semua bacaannya bang. Gitu. Tetap mau keliling dunia Anda pun dimanapun negaranya ya, ini tidak ada yang berubah gitu. Tapi disertakan juga terjemahannya melalui negara-negara tersebut. Artinya apa? Umat Islam itu tidak beriman dengan terjemahannya saja. Umat Islam itu tidak gampang percaya dengan terjemahan. Artinya dia perlu belajar untuk mengkaji teks aslinya agar tidak dibodoh-bodohi seperti yang ya mungut-mungut perpuluhan gitu bang.
Makanya yang mungut-mungut perpuluhan ini kan ya mengimaninya melewati terjemahan kan kayak gitu. Ya, kalau terjemahan ini Bang ya dipakai di Indonesia. Kalau Anda nanti bawa ke Cina, Anda buka di gereja Cina, kok beda bahasanya kata Anda? Udah kepakai ini kata Cina sing salawar. Mana itu sing salawar di kitab Indonesia? Nggak ada. Artinya apa Bang? Kenapa perlu teks original? Teks original itu adalah pemersatu umat Islam di seluruh Indonesia dalam bahasa Arab. Karena Nabi-Nya berbangsa Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab, dan semua bisa baca, dan Allah jamin tidak akan berubah satu dunia. Gitu, makanya Al-Quran itu selalu menyediakan teks aslinya. Mau dibawa ke negara manapun ya dia sama bacaannya, nggak berubah-ubah. Itu yang baru top gitu. Tadi yang kau bilang kan kalau kita pergi ke Inggris tidak bisa mereka baca itu bahasa Indonesia. Kalau kita pergi ke Cina tidak bisa dia membaca bahasa Indonesia. Kan setiap negara kan Pak Ustadz, bahkan bukan hanya setiap negara, setiap suku dan setiap bahasa itu bisa diterjemahkan namanya tadi isi dari Bibel tadi, sehingga dipermudah. Kalau menerjemahkan terjemahan boleh Bang ya, tapi disertakan teks aslinya. Kurangnya kitab Abang ini ya tidak disertakan teks aslinya. Kalau disertakan teks aslinya nanti ada Kristen yang belajar bangkrut gereja. Tahu gitu kebenarannya kayak gimana melalui teks yang asli. Pada kabur jemaatnya, pada pintar gitu. Gitu Bang. Jadi mungkin itulah pemahaman saya tadi tentang Yohanes 14 itu ayat apa itu Ustaz, ayat 8 dan 1 ke 14 tadi. Menurut keyakinan saya atau kepercayaan saya itu Yesus itu telah menyatakan sebenarnya dirinya bahwasanya dia berkaitan dengan apa gitu. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah dipekerjakan apa gitu. Karena Allah Bapa itu tidak bisa dia melakukan kalau dia datang sebagai Allah Bapa, maka datang sebagai anak. Jadi dialah mengambil pekerjaan Allah Bapa sebagai Yesus itu bukan Bapa Bang. Yesus itu bukan Bapa. Bukan. Yesus itu hambanya dari Bapa tersebut gitu. Bukan Bapa dia. Nggak ada juga pengakuan Bapa yang di sorga, aku adalah Yesus, nggak ada. Nah, sebelum lahir Yesus kan Pak Ustadz, kan datang apa itu di dalam Matius, kalau kita baca itu dalam Matius 1 itu sisilan bagaimana itu kelahiran Yesus ya. Datang malaikat kepada Maria. Dia mengatakan kamu akan nanti mengandung, menentukan nama dia Yesus. Nah di situ dia artinya sebelum lahir Yesus ini sudah datang malaikat kepada Maria gitu loh Pak Ustaz. Jadi itulah menandakan bahwasanya keyakinan kami sebagai orang Kristen ya Pak Ustaz. Itulah sebuah pengharapan ketika Yesus ini sudah mati di kayu salib, dia bisa bangkit. Artinya ada pengharapan bagi kita yang misalnya yang masih hidup apabila kita sungguh-sungguh bertobat gitu loh Pak Ustaz. Bang, saya mau tanya dulu, Yesus itu jadi Tuhan sesudah dia mati atau sebelum mati? Yesus itu sebelum atau sesudah gitu maksudnya Pak Ustaz? Iya, waktu dia dilahirkan sampai sebelum dia disalibkan, apakah dia Tuhan? Atau setelah dia disalibkan lalu bangkit baru jadi Tuhan? Atau gimana? Setelah dia lahir ke dunia ini Pak Ustaz. Kalau misalnya kita pelajari karena dia menjelma menjadi manusia, artinya ketika dia mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, Bang, ketika dia apa? Baca lo ini, baca ini dulu Bang. Oke Pak Ustaz. Nih ya, silakan Anda baca dulu nih. Roma 9 ya Pak Ustaz. Roma 14. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nah Bang, di sini ya
Dituliskan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau Kristus ini belum mati, ya belum mati, dia itu belum jadi Tuhan. Kecuali dia mati dulu, baru bangkit, baru udah jadi Tuhan. Bukan setelah dilahirkan ibunya langsung jadi Tuhan, kagak. Di sini kan syarat jadi Tuhan mati dulu dia, supaya ia menjadi Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika dia dilahirkan ibunya sampai ditangkap tentara Romawi, itu belum jadi Tuhan, Bang. Nah, makanya setelah ia mati baru jadi Tuhan. Ini katanya sih, ya katanya. Kata Paulus itu surat ke Roma. Ah, kayak gitu gimana, Bang? Masa syaratnya orang jadi Tuhan harus mati dulu? Kalau menurut apa ya, pengertian saya pribadi, nggak tahu kalau yang lainnya. Kalau menurut pengertian saya, ketika dia mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, saya itu juga dia sudah apa? Datang dia sebagai manusia, itu sudah apa? Tuhan gitu, menurut saya. Jadi setelah sudah mungkin dia lahir langsung dia bekerja, langsung memberikan mujizat, ya kan, tunggu besar dulu dia besar dia hingga dewasa, ya hingga dewasa baru dia memberikan mujizat. Artinya dia bukan setelah dia udah mati baru disebut Tuhan. Itu kalau menurut versi saya itu tergantung yang lain gitu menanggapinya. Tapi kalau menurut berarti abang nggak percaya dengan Paulus ini di Roma 14 nomor 9 ini? Kalau itu bisa dipercaya juga itu, bahwasanya setelah dia mati. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, ya kan, sebelum dia mati di kayu salib, dia itu sudah Tuhan, karena dia setelah dia mengambil rupa manusia, ketika datang Maria kepada Maria untuk mengatakan kamu akan mengandung dan melahirkan, namai dia Yesus. Enak ya teman-teman jadi Kristen ini, menurut saya sendiri gitu ya. Kalau di Islam nggak boleh loh kayak gitu, Bang. Menurut saya sendiri nggak bisa di Islam kayak gitu. Kalau di Islam gitu begitu, Bang Delau. Menurut saya sendiri diketawain yang lain nanti. Tidak, Ustaz, ini menurut keyakinan saya, Ustaz. Menurut keyakinan saya gitu. Kalau menurut iman keyakinan Anda kan, itu kan keyakinan Anda sendiri, betul, pribadi. Iya. Nah, kalau keimanan Anda secara pribadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, kayak gimana? Paulus kan di sini syaratnya, kata Paulus, dia jadi Tuhan setelah dia mati. Kata abang, baru setelah dia lahir udah jadi Tuhan. Jadi mana yang betul? Menurut abang atau menurut Paulus sih? Makanya kan saya bilang, Pak Ustaz, yang dibilang apa itu tadi, yang dibilang Paulus itu memang benar juga, Pak Ustaz. Dia di situ dia menyatakan ketika sudah mati, ya, sudah mati Yesus. Tetapi karena dia menjelma menjadi manusia, ya kan, yang menjelma, namanya menjelma. Artinya walaupun dia misalnya dia masih kecil atau sudah besar atau sudah menginjil atau sudah menyampaikan firman Tuhan, dia tetap misalnya pendiriannya itu tetap dia adalah Tuhan. Dan berarti setelah dia bekerja atau setelah dia mati dia mendapatkan gelar itu bukan. Ketika setelah dia mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, saat itu juga dia adalah Tuhan. Cuma dia di situ dia belum bisa bekerja gitu loh, Pak Ustaz. Baik. Sekarang saya tanya gini, nggak usah